Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, muatan pelajaran, PPKN, dan IPS. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap siswa mampu untuk 1. Mengidentifikasi macam-macam interaksi manusia dengan lingkungan alam. 2. Menyebutkan dampak interaksi manusia dengan alam. 3. Memberikan contoh hak sebagai siswa dan warga negara. 4. Memberikan contoh kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Seperti yang kita ketahui, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Salah satunya adalah proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Oksigen dan makanan yang didapat dari hasil fotosintesis tentunya bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, terutama manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan alam itu sendiri adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Di dalam lingkungan alam terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen hidup biasa kita sebut sebagai benda yang hidup, seperti makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara komponen abiotik atau komponen tak hidup biasa kita sebut sebagai benda mati, seperti air, tanah, curah hujan, udara, batu, dan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata komponen abiotik dan komponen biotik ini saling berhubungan. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga berdampak bagi kedua komponen tersebut. Lalu, seperti apa ya contoh komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik, serta contoh komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik? Mari kita simak penjelasannya. Contoh dari komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik, salah satunya adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan di tempat tersebut. Jika kita perhatikan, jenis tanah, suhu, dan curah hujan merupakan komponen abiotik, dan tanaman serta tumbuhan adalah komponen biotik. Maka, jika jenis tanahnya subur, suhunya lembab, dan curah hujannya bagus, akan membuat tanaman tumbuh menjadi subur, dan sebaliknya. Sementara, salah satu contoh komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik adalah daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang banyak. Bisa kita perhatikan, komponen biotiknya adalah tumbuhan, dan komponen abiotiknya adalah udara yang sejuk dan air tanah yang banyak. Jadi,
Ketika tumbuhannya banyak, maka udaranya akan sejuk dan air tanahnya akan banyak. Seperti itu. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Akan tetapi, interaksi tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, tetapi juga dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah proses saling mempengaruhi antara manusia dengan alam. Jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Pertama, interaksi yang memanfaatkan alam, dan interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contoh dari interaksi yang memanfaatkan alam adalah mengambil hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti bercocok tanam, beternak. Dan contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam adalah manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana alam. Akan tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia bagi lingkungan alam. Salah satunya terdapat pada gambar berikut ini. Ketika kalian membuang sampah sembarangan atau kalian membuang sampah ke sungai, akan mengakibatkan banjir. Selain merugikan manusia, ternyata banjir juga merugikan lingkungan alam. Oleh karena itu, interaksi manusia bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif tergantung dari tindakan manusia terhadap alam. Dapatkah kamu menyebutkan interaksi manusia yang berdampak negatif bagi alam? Silahkan tulis di buku tulismu ya. Ternyata, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban bersama. Hal ini pun disetujui oleh Edo. Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai hak dan kewajiban. Apakah kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Berdasarkan konvensi anak, hak-hak anak yang harus diterima oleh setiap anak antara lain hak kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi menyatakan pendapat. Sementara, sebagai siswa, kita juga memiliki hak. Hak-hak kita sebagai siswa antara lain mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, mendapatkan nilai, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, bahkan hidup rukun dengan teman. Namun, agar kita bisa mendapatkan hak kita sebagai siswa, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Lalu, kewajiban kita sebagai siswa antara lain belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, bahkan saling menghormati antar teman. Nah,
Pelaksanaan antara hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah harus dilaksanakan secara seimbang, karena seseorang tidak diperbolehkan mendapat hak tanpa melaksanakan kewajiban. Baik anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar atau grup WhatsApp kelas 5A. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.